Bunda juga orangnya baik kok. Bunda itu orangnya baik kalau nggak dikomporin aja. Aku bilang tadi kalau punya lingkungan yang sehat aja buat bisa apa, aku juga karena masih muda, masih belum terlalu ngerti apa-apa, mungkin karena contoh kayak aku kalau misalkan punya lingkungan yang baik yang bisa kasih tahu aku kalau misalkan lu jangan ngomongnya kayak gini-gini ya, jadi aku juga bisa ikutin karena lingkungan. Semoga untuk itu kalau bisa jangan hilangin sosmed ya, karena kan udah sekarang udah terlanjur nih ya. Untuk karyawannya siapa tuh, nggak enak aku spill namanya, jadi aku harap jangan hilangin sosmednya karena udah terlanjur juga, udah netizen juga udah cari. Misinya ke Tani, Besti, polemik panas antara Ruben Onsu dan sang mantan istri yang makin ramai, terutama pasca video Sarwenda yang menyebut Jang dan mengaku tak butuh uang sambil berkata kasar dengan memasang wajah sinis, di mana video tersebut diduga ditujukan untuk Ruben, berhasil membuat pendangdut cantik Ayu Ting Ting, sahabat Ruben, gak bisa nahan tangisnya sambil terseduh. Ayu Ting Ting yang mengetahui kerja keras Ruben untuk keluarga seperti nggak menyangka kini justru harus mengalami hal yang cukup membuat Ruben begitu terluka. Namun di tengah hal tersebut, Ayu yang tak ingin Ruben tumbang menegaskan kalau Ruben juga memilikinya dan para sahabat lainnya yang selalu ada untuk Ruben dan berharap Ruben terus menjaga kesehatannya. Di sisi lain, jika Ayu Ting Ting menegaskan kalau dirinya dan sahabat lainnya akan selalu ada untuk Ruben, Onyo putra sulung Ruben bahkan seraya mewarning ketidakrelaannya jika Ruben sampai sakit karena orang-orang yang telah menyakitinya. Anyway, mereka yang dimaksud Onyo siapa aja ya Besti? Air mata, apa yang Ayu mau sampein? Gak tahu ya, walaupun karena dari dulu Ruben tuh gak tahu kenapa ya, sayang aja gitu. Walaupun ntar berantem, ntar ribut, tapi hati tuh gak bisa bohong gitu. Sayang dan tahu dia gitu. Dia tuh kerja kerasnya luar biasa banget sih ya. Gak pernah kenal capek. Ketika dia diginiin kayak gak tahu ya. Iya, Ayu berdoa aja mudah-mudahan sehat terus. Allah semakin ngangkat derajat masih punya kita-kita. Jangan ngerasa sendiri. Kita sayang semua. Terakhir sama yang masih sering chat itu ya ayah sama adik-adik, cuman aku udah enggak, karena aku tahu kalau aku ngechat mereka pasti ada aja ntar yang di problemin gitu. Jadi lebih baik untuk adik-adik kalau emang kangen, aku masih punya nomor mereka dan mereka pasti bakalan cari. Tapi aku kadang kalau sama mereka, aku sering chat Cici lewat statusnya, dia sering pasang status di WA game-game gitu, aku komen gitu, Cici sehat, lagi apa gitu. Cici ngerespon? Cici respon, baik kok gitu. Terus Nia chat, Nia kangen sama Koko, terus aku bilang kayak, ya nanti kalau ada waktu kita jalan-jalan keluar ya gitu. Karena kalau aku udah ke rumah kayaknya udah enggak. Aku bilang sama ayah kan, ya sekarang itu gak usah peduliin siapapun itu, gak usah peduliin kalau misalkan emang adik-adik kangen sama ayah, mereka ntar yang cari ayah. Sama kayak aku kangen sama ayah, aku yang cari ayah gitu. Jadi untuk permasalahan itu ayah pokoknya sehat-sehat terus gitu. Aku pasti bakalan marah besar kalau misalkan ayah sakit gara-gara mereka, ayah masuk rumah sakit lagi gara-gara mikirin mereka terus gitu. Jadi ayah harus happy, ayah sehat, karena nanti yang mereka lihat adalah ketika ayah udah sehat, ayah udah kuat, pasti mereka datang sendiri. Nah, viralnya video Sarwenda memang tak hanya berdampak pada dirinya aja Besti. Selain sang adik dan Gio, kini bahkan netizen mulai melirik karyawan Sarwenda yang juga ada dalam video Sarwenda yang membahas terkait nominal 200 juta. Dimana menurut karyawannya hanya perlu 30 menit untuk mendapatkan angka tersebut, yang juga dianggap memanas-manasi Sarwenda. Dan rasa geram juga udah gak bisa ditutupi lagi nih sama Onyo. Dengan tegas dalam wawancaranya bersama awak media, putra sulung Ruben Onsu itu pun sampai memberikan pesan tegas untuk karyawan Sarwenda untuk jangan hilang sosmednya untuk jejak digital. Duh, mau ada apa ya kira-kira Besti?
Besti. Gak cuma itu aja, dalam kesempatan tersebut Onyo bahkan juga gak lupa menegaskan tentang yang kini ramai di video Sarwenda menyebut Jong, dimana disebut Onyo kalau ayahnya bukan seperti yang disebutkan itu. Lunas, nggak mau tak? Ih, kalau jandanya kayak gini mah banyak ini yang mau, janda kaya ini. Lunas, nggak mau tak soal. Guys, aku mau live dulu ya guys. Berapa? 200, Bun. 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh my god, sekali. Bener nanya 200 berapa kali live? Setengah jam. Bye guys. Boleh sombong gak sih sekali-kali orang dalam tuar tuh bingung ya. Orang dalam tuar dibilangnya kayak gitu. 200 juta apa sih 200 juta itu? Gak usah. Gak usah mengharapkan laki-laki, gak usah. Bisa sendiri. Enggak lah, ngapain ngarepin laki-laki apalagi Chong. Ya, Bunda juga orangnya baik kok. Bunda itu orangnya baik kalau nggak dikomporin aja. Aku bilang tadi kalau punya lingkungan yang sehat aja buat bisa apa? Aku juga karena masih muda, masih belum terlalu ngerti apa-apa. Mungkin karena contoh kayak aku kalau misalkan punya lingkungan yang baik, yang bisa kasih tahu aku kalau misalkan lu jangan ngomongnya kayak gini-gini ya. Jadi aku juga bisa ikutin karena lingkungan. Tadi kan kamu bilang kalau Bunda baik. Sesaat video kemarin itu bilang kamu kaget nggak? Kaget. Aku kaget. Aku nangis kemarin. Karena aku bilang kenapa Bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Gak artis gue lagi cari duit, banyak nih yang harus dibayar. Oh my god, banyak nih yang harus dibayar. Oh my god. Apa? Ya Bun, at least kata gue sih kalau difitnah gue bisa klarifikasi, gak perlu diem-diem nyimpen sendiri. Gue takut kalau gue klarifikasi dunia geger. At least setidaknya. At least gue gak bisa klarifikasi tapi gue punya banyak bukti. Gue ngomongin at least. Banyak yang Karyawannya. Semoga untuk itu kalau bisa jangan hilangin sosmed ya, karena kan udah sekarang udah terlanjur nih ya. Untuk karyawannya siapa tuh? Gak enak aku spill namanya. Jadi aku harap jangan hilangin sosmednya karena udah terlanjur juga, udah netizen juga udah cari. Tapi pada saat kamu tinggal di sana juga ada omongan-omongan jelek soal ayah nggak sih? Iya. Seperti yang dikatakan di yang sedang beredar sekarang, yaitu ayahku bukan anjing, ayahku bukan bencong. Dugaan adanya provokator yang ada di sekitar Sarwenda bahannya diendus oleh Ruben dan juga Onyo serta netizen. Bahkan Aditya Gumai, sahabat lama Ruben, juga seraya menduga adanya provokator tersebut. Terlebih dalam video yang viral tersebut, Sarwenda memang tak sendirian, Besti. Apalagi Aditya yang juga lama telah mengenalnya, menurutnya sosok Sarwenda itu adalah orang yang baik. Nah, bicara kepleset ngomong, Sarwenda yang diduga warganet mengarahkan dugaan serangannya untuk Ruben saat live belum lama ini yang bikin geger warganet dan membuatnya panen hujatan, bahkan terancam diboikot juga dilakukan oleh kuasa hukumnya yang menyebut mantan ayah terhadap Ruben, Besti. Terlebih dalam pengakuannya, Ruben yang mengekspresikan kegeramannya atas kata mantan ayah tersebut juga mempertegas kalau keinginannya hanya ingin bertemu dengan anak. Nah kemudian kalau akhirnya Sarwenda hilaf ngomong di live, kalau saya sih itu manusiawi ya. Kadang-kadang kita juga ngomong suka tiba-tiba nyeplos aja gitu kan. Terus atau mungkin karena ada pancingan dari lingkungannya pada saat live, tiba-tiba dia jadi pengen nyeletuk, maksudnya bercanda, tapi jadinya malah disikapi oleh netizen beda lagi gitu loh, ya kan? Itu sih yang perlu dijaga banget, hati-hati. Tapi saya tahu pada dasarnya Sarwenda itu adalah ibu yang baik, ibu yang sangat mengurus anak sebenarnya. Kalau masalah sekarang dia sedang jatuh cinta, punya hubungan dekat dengan pacarnya sekarang, itu juga hak dia banget gitu. Cuma kemarin tuh menurut saya dia kepleset ngomong, dia hilaf dan kepleset ngomong gitu. Dan itu akhirnya melebar kemana-mana dan ya berujung seperti yang sekarang ini terjadi. Oh ya, itu kata-kata yang menurutku kalau pertama kali gue ngerespon itu video itu gue cuman hah? Kayak judul tadi ya Ben. Capek gitu, maksudnya gini,
Coba kalau itu kepleset ada di gue. Ya. Jadi maksudnya dalam hal ini tidak ada sama-sama yang diuntungkan. Tidak ada sama-sama yang diuntungkan. Ini hal yang dibahasnya tentang pertemuan anak, dibahasnya tentang uang lagi, akhirnya jadi melebar. Udah dibahas tentang mau ketemu anak tanpa perantara. Tuh. Tapi makanya bayar. Akhirnya keluar lagi dari uang. Dari ucapan saya dong. Waktu saya keluarkan semuanya emang juga gampang. Itu. Jadi lu maunya gimana sih? Ruben harusnya diam. Ruben harusnya nggak usah apa-ngapain. Ruben harusnya gini, iya. Oh jangan. Ya, Ruben bersama kubunya yang kerap menggaungkan permintaan agar haknya dipenuhi terkait jadwal berkumpul dengan anak juga tak hanya membuat Sarwenda tersorot. Namun sang kekasih yaitu Giorgio ikut jadi diduga membuat perubahan sikap pada Sarwenda. Lalu bagaimana kubu Sarwenda menanggapi hal tersebut ya Besti? Gitu. Nah, kemudian ketika berpisah, apakah Sarwenda merasa dirinya lepas dari sebuah kontrol gitu ya, sehingga akhirnya juga apalagi dengan euforia dengan kondisi sekarang menemukan pasangan baru, itu menurut saya akhirnya tanpa sadar membentuk satu sikap yang terkadang itu di depan kamera bukan Sarwenda yang sebenarnya, gitu loh. Sarwenda itu pada dasarnya sangat baik, yang saya tahu, gitu. Ibu rumah tangga yang sangat bertanggung jawab. Tapi emosi-emosi sesaat, pancingan-pancingan dari sekitarnya dan lain sebagainya, itu membuat dia akhirnya salah ngomong, keceplosan, gitu loh. Itu yang sebenarnya akhirnya efeknya jadi luar biasa banget sih. Gitu. Mudi ya wajar kalau soal Mudi ya. Cuma kalau aku lihat kalau dulu itu nggak kayak sekarang sih gitu yang terlihat kalau di depan orang-orang gitu ya. Makanya aku kaget ya sekarang kayak begini gitu. Jadi sangat menyayangkan dan mungkin ini juga harus jadi pembelajaran juga karena pasti dampaknya akan ada secara image, secara bisnis ya, kalau kita ngomong bisnis ya, buat para artis influencer termasuk CEO itu juga pasti ngerti soal branding ya, soal etika itu ngerti mesti. Aku nggak kenal sih sama pasangannya yang sekarang sih, cuman kalau kita lihat dokumentasi di digital, aku bingung ini kayak bukan Wenda yang aku kenal dulu. Itu karena itu hal yang penting, darah daging loh, ya bukan benda ya. Nah jadi ketika dia umroh segala macam, dia juga ada yang salah satu hal yang paling penting yang dia panjatkan adalah salah satunya itu adalah anaknya agar bisa memiliki quality time dengan dia, berkumpul dengan dia. Ini kan tidak, anaknya nggak pernah dikasih nginep sama Ruben aja, mungkin nggak tahu pernah apa tidak, kayaknya nggak pernah. Nah jadi Ruben bilang ke kita ya patut diduga nih, anaknya ini dijauhkan dari dia sebagai ayah kandungnya, malah didekatkan dengan orang lain yang bukan ayah kandungnya. Ya tampil foto kayak keluarga bahagia yang sudah resmi gitu misalnya. Ada juga kan seperti itu kan unggahnya. Jadi ini yang memang harusnya kita bijak lah. Merubah sikap karena diduga ada yang mempengaruhi di dalam atau orang terdekat itu pasangannya gitu Bang. Tadi pertanyaannya bahwa ada pihak lain yang mempengaruhi Sarwenda. Klien kami tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Tetapi bagaimana teman diskusi, yaitu kan kita nggak bisa pungkiri ada teman diskusinya, tetapi mempengaruhi tidak. Yang disampaikan Sarwenda murni semuanya fakta, ya, bahwa berbalik 180 derajat dari apa yang disampaikan Bang Ninola. Ya, jadi kita bisa buktikan, kita punya alasan, kita punya dasar. Ya Besti, semoga cepat selesai ya masalahnya. Dan semua yang sama-sama diinginkan juga bisa didapatkan dengan kekeluargaan tanpa panas-panas lagi ya Besti. Tapi emang iya ya ada provokator yang bikin mantan suami istri ini gak adem kayak dulu lagi ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.